Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atila Maisa Dinar di kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penurunan titik beku. Pertama, apa itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku itu adalah penurunan suhu beku yang disebabkan oleh adanya molekul-molekul zat terlarut. Jika jumlah zat yang terlarutnya itu banyak, maka penurunan titik bekunya juga akan naik gitu, akan naik, atau jumlah zat terlarut itu sebanding dengan penurunan titik beku. Udah kayak gitu, uh, penurunan titik beku itu dibagi menjadi dua, ada yang non elektrolit, ada yang elektrolit. Non elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul tersebut tidak terurai menjadi ion-ion yang bebas. Di non elektrolit ini jumlah partikel terlarut itu sama dengan jumlah molekul zat. Jadi bisa kita bilang bahwa derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Kalau kita masuk kepada hukum faktor Van Hoff ya, kita bisa nemuin kalau si I-nya itu atau faktor Van Hoff-nya itu 1. Jadi di non elektrolit itu kita tidak melibatkan faktor Van Hoff. Nah, di tengah-tengah kita bisa lihat rumus dari penurunan titik beku yang non elektrolit. Karena di delta F-nya itu tidak melibatkan faktor Van Hoff, jadi rumusnya itu cuma molalitas dikali Kf. Kita lanjut. Di sini saya punya contoh soal buat soal yang non elektrolit. Saya akan kerjakan di Paint. Karena nggak bisa dicoret-coret, biar sini bisa dicoret-coret. Oke. Di sini seorang siswa melarutkan 36 gram glukosa ke dalam 500 gram air sehingga membentuk larutan sejati. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kita bisa lihat glukosa. Bentar ya, kita biar enakan pakai warna ini deh, kuning. Glukosa itu kita tahu C6 H12O6 ya. C6H12O6 ya, benar. C6H12O6 itu glukosa. Nah, nanti kita bisa karena di soal itu ada ini nih, dikasih tahu air-airnya, berarti kita bakal nyari MR-nya juga. Terus dimasukkan ke dalam 500 gram air sehingga membentuk larutan sejati. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kita pertama harus menentukan si penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu delta TF ya. Dari sini kita cari yang A dulu sekarang. Enak. Kita cari yang A. Delta TF. Dari slide yang sebelumnya, kita tahu bahwa rumus delta TF itu M molalitas dikali KF, penurunan ya, kalau nggak salah, ada lupa. Terus dikali I juga, karena I-nya itu 1, jadi kita nanti nggak usah nulis lagi biar memudahkan. Terus molalitasnya kan kita belum ketahui nih, kita harus cari molalitas dari si glukosanya. Nah, caranya itu M sama dengan gramnya si glukosa dibagi dibagi MR glukosa dikali 1000 per gramnya H2O atau gramnya si air. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja nih. Kita masukin aja gram glukosa tadi kita udah tahu sebanyak 36. Kita tulis 36 dibagi MR glukosa. Berarti MR glukosa berarti C6. Berarti C itu kan 12, berarti 12 dikali 6 ditambah 12 dikali 1 ditambah 16 dikali 6. Itu sama aja kayak
Bentar ya, saya males ngitung jadi pakai kalkulator. Oke, saya udah nemu MR-nya itu tadi saya hitung ada 100. Oke, saya udah nemu tadi MR itu ada 180 ya. Dari hitung-hitung ini ada 180. Berarti 36 dibagi 180 dikali 1000 dibagi gramnya si H2O. Gramnya H2O ini ada berapa? Ada 50. Tulis aja. 50, 500. Maaf. Set, kita coret biar gampang. Ini hasilnya jadi 2. 180 dibagi 2 itu sama aja nanti jadi 36 dibagi 90. Ya biar gampang aja langsung ini senilai 0,4 kalau nggak salah. Kita cek. Tadi saya udah hitung ya 0,4. Nah, kita udah tahu nih si molalitasnya kita udah tahu. Sekarang kita nyari delta TF. Delta TF sama dengan M dikali KF. M-nya itu 0,4, KF-nya itu senilai, karena ini air, biasanya KF-nya itu 1,86, seingat saya. 1,86, nah nanti jumlahnya sekitar 0,744. Kita udah nemu nih yang A-nya. Sekarang sekarang kita nyari yang B. Yang B itu ditanya titik beku larutan TF. Nah, di sini kita tahu bahwa delta TF itu sama aja kayak TF0 dikurang TF. Karena ini beku, TF0 itu 0. Titik beku awal itu 0 karena ini penurunan titik beku, dikurangi TF-nya. Dikurangi TF-nya itu yang ditanyain. Delta TF, tadi kita udah ngitung delta TF dari yang A. Delta TF itu senilai 0,744. 0,744. Jadi TF-nya itu sama dengan minus 0,744. Nah, gitu deh. Balik lagi ke PPT. Nah, sekarang karena tadi yang non-elektrolit, sekarang kita mulai ke yang elektrolitnya. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik karena molekulnya itu terurai menjadi ion-ion bebas. Nah, di elektrolit, jumlah partikel terlarut itu pasti lebih banyak daripada jumlah molekul zat. Maka nilai derajat ionisasinya itu tidak sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 itu berarti nanti non-elektrolit. Nanti si faktor Van Hoff-nya itu 1 juga, karena di sini nggak 0, berarti faktor Van Hoff-nya gimana nanti si larutannya, gimana di larutannya. Nah, terus di rumusnya juga, di delta TF-nya itu agak beda karena elektrolit ini melibatkan faktor Van Hoff. Gitu. Terus lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi. Saya bakal ngerjain di Paint lagi ya. Nah, kita udah di Paint. Sekarang kita kerjain soal. Seorang siswa melarutkan senyawa 14,2 gram ke dalam 500 gram air, sehingga terlarut sempurna. Kemudian suhunya, kemudian suhunya diturunkan hingga membengkak. Tentukanlah berapa titik beku larutan yang telah dibuat. Berapa titik beku larutan? Berarti yang ditanyainnya itu TF. Ya, TF. Kayaknya ada yang kurang nih dari soalnya. Kita lihat coba PPT-nya. Oh, ini Na2SO4 ya larutannya. Berarti larutannya Na2SO4.
saya takutnya salah. Iya benar, TF ditanyainnya. Aduh maaf, TF yang tanyain ya. Nah berarti ini sama aja langkahnya kayak tadi. Kita nyari delta TF-nya dulu, terus nanti tinggal kurang-kurangin deh. Oke, kita tinggal kerjain aja. Berarti langkah pertama kita nyari delta TF. Delta TF-nya itu M dikali K dikali I. Pertama-tama kita nyari I-nya dulu deh. Boleh. Kita nyari I-nya dulu. I sama dengan 1 ditambah I 1 ditambah N min 1 alfa. Nah, karena Na2SO4 itu elektrolit yang kuat, berarti si alfanya itu sama dengan 1. Sama dengan 1, berarti nanti 1 ditambah N min 1. N ini apa? N ini nanti dari ini nih. Na2SO4 kita bagi. Nanti ada Na2 plus salah. Kebalik. Kan ya bingung. Ada Na 2Na plus. Nah, 2Na plus sama SO4 2 min. Si N-nya ini apa? Si N-nya mah ini nambahin koefisiennya. Yang Na itu ada 2, yang SO itu ada 1. Berarti I dari soal yang ini itu sama aja kayak 1 ditambah 3 dikurang 1. Berarti I-nya sama dengan 3. Nah, biar gampangnya nanti kalau elektrolit kuat itu jumlah si N-nya itu sama dengan I. Biar gampang aja, biar cepat gitu. Nah, terus yang kedua, kok hilang? Oh ini. Yang kedua kita cari M-nya karena I-nya kita udah ketemu. Kita nyari M-nya. M-nya ini ya sama kayak tadi. Karena ini gram ya. Oh yaudah weh. Karena ini gram berarti gramnya si Na2SO4 dibagi MR-nya SO24 dikali 1000 dikali gramnya air. Gramnya air 500 sama. Langsung coret aja, langsung 2. Gram si Na2SO4 itu 14,2 dibagi MR-nya. MR-nya berapa ya? Ntar saya cek dulu. Oke, saya udah nemu. Jadi MR si Na2SO4 itu 142. Oh yaudah, ini tinggal ini aja. Ini tinggal coret. Ini nggak ada komanya ya. Maaf. Tinggal aja nih. Ini coret. Berarti 0,1 dikali 2. Sama dengan 0,2. Ini sih molalitasnya. Kita udah nemu juga nih. Ya udah, kita tinggal masukin ke rumus ini. Jadi M-nya 0,2 dikali KF-nya 1,86 dikali I-nya 3. Berapa coba? 0,2 dikali 1,86 dikali 3. Wow, 1,116. Ini sih delta TF-nya. Nah, terus kita ditanyainnya TF. Berarti delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Berarti TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Aduh, maafnya jelek tulisannya. Berarti 0 dikurang 1,116. Jadi jawabannya minus 1,116. Selesai. Gitu. Balik lagi. Selesai deh. Udah segitu. Oh ya, kalau contoh buat penurunan titik beku tuh biasanya kalau di Indonesia mah ada mang-mang yang jualan es potong, es lilin gitu deh. Es lilin, biasanya mereka tuh
pinggir-pinggir si wadahnya dikasih garam gitu biar si esnya nggak meleleh gitu. Kalau di luar negeri mah karena ada musim salju, biar jalanannya tuh nggak ketutup sama salju, mereka naburin kayak pupuk gitu biar nanti saljunya tuh meleleh karena yang nggak ada di titik bukunya gitu. Udah deh, sekian. Udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.